Menurut Komeng, dengan kebakaran hutan ini? Banyak beberapa faktor, Pak. Ya, faktornya apa aja? Yang pertama, ya, tadi itu perusahaan asing bisa juga, Pak. Bisa, indikasinya Yang kedua, sudah lama tidak terjadinya hujan. Kemarau seperti begitu ya? Tidak hujan. Mau kemarau, mau ke Bandung, mau ke Jepang, terserah dia. Iya. Saya nggak bisa ngikutin apa yang Bapak sarankan. Iya. Karena ini memang saya sendiri yang menyatakan. Ya, ini kan suatu pernyataan, Pak. Iya. Bapak yang memberikan pertanyaan. Iya. Beres. Beres. Ya udah sip. Belum. Berarti karena lahan di sana juga kering, jadi mudah terbakar. Dan itu. juga kebiasaan orang sana. Saya sih nggak begitu pasti banget ya, Pak. Katanya kalau mau memperluas lahan, dia akan membakar hutan atau semak-semak yang ada di sekelilingnya. Sedangkan daerah tersebut adalah mempunyai lahan gambut, itu bisa kedalamannya bisa 1 meter atau lebih, Pak. Jadi tanah tuh kalau digali masih ada akar-akaran, Pak. Nah makanya kalau dibakar, itu yang di bawah juga akan terbakar dan juga asapnya akan keluar terus, Pak. Seperti sumbu ya? Singkong dong itu sih. Ya kan akarnya masih di bawah, jadi kayak sumbu gitu kan dia. Nah itu juga untuk memperluas lahannya suka juga membakar, Pak. Iya. Mandornya suka nyuruh juga, Pak. Tahu mandor, Pak? Mandor yang jadi kepala orang-orang itu. Mandor. Itu singkatan juga, Pak. Oh, mandor sih singkatan apa? Makannya kuat, mandor, Pak. Daripada gua yang lebih kendor, mendingan kita istirahat. Rio itu bahasa yang mempersatukan kita, bahasa Melayunya itu terpakai semuanya menjadi bahasa pemersatu ya. Ya. Karena memang tanah-tanah yang berminyak itu Pak, ciri-cirinya adalah gambut. Dari fosilnya si gambut itu bisa menjadi minyak, Pak. Dari fosil gambut itu bisa menjadi minyak? Ya, coba minyak Bapak lihat. Ya, minyak hasil bumi itu dari gambut, Pak. Saya pernah ini saya baru tahu ini justru. Saya juga emang sengaja untuk memberitahu Bapak. Bapak percaya nggak nih omongan saya? Kan gitu. Mohon maaf Pak Denny. Itu yang tahu persis sebenarnya saya. Loh kok Anda? Lu so tahu lo? Anda bisa tahu dari mana maksudnya? Ini masalah apa sih? Ini masalah rambut lo modelnya begitu. Kayak cangkokan. Ini lahan gambut, katanya gambut itu kalau misalnya lama terpendam seperti itu dia bisa jadi minyak. Benar atau enggak? Gue baru tahu. Anda baru tahu? Baru tahu. Emang dari mana nih, Meng? Saya juga baru tahu. Anda baru tahu? Saya baru beli. Ya memang begitu, benar Pak. Ya? Ya, saya... Itu prosesnya sebenarnya nggak sesederhana itu, ya, Pak. Lama. Nggak sesederhana itu. Ini juga dia ngomong kelamaan. Yang lain aja, Pak. Ya, tapi dari gambut itu bisa fosil, bisa menghasilkan minyak. Pak, tapi dalam tahapan yang sangat lama, beratus tahun lah berarti ya. Oke, sekarang kita langsung tanya ke fosilnya ya. Gimana menurut Mas Marwoto? Jadi sebenarnya kita harus mulai merubah mindset kita agak sedikit arif ya. Karena kita harus kembali lagi ke presumption of innocent. Praduga tak bersalah gitu. Iya. Jadi kalau itu kita terus membabi buta menuduh. Itu ujung-ujungnya masalah ini tidak akan selesai. Itu kenapa kata-kata Anda membabi buta? Babi aja kan suka, sebenarnya matanya udah kurang jelas ya, Pak ya? Iya. Kok sampai dibuta-butain tuh babi? Maksudnya tuh gini, Meng. Apa arti kalimat yang Anda? Membabi buta itu, karena kan membabi seperti celeng-celeng, babi hutan itu kalau nggak ada nyeruduk-nyeruduk gitu kemana-mana. Karena tidak punya arah tujuannya itu yang yang bisa memahami beliau ini, ya saya. Babi itu tadi yang bisa memahami saya. Babi dong saya kalau gitu. Terus sih Pak, babi celeng, babi hutan itu berarti babinya hitam ya Pak? Kasihan dong Pak ya. Kok babinya hitam? Babinya warnanya hitam dong Pak. Kalau ada kan babi yang pink kan masih bagus ya Pak ya. Itu sedih dong babi yang hitam itu Pak. Udah babi warnanya hitam, kasihan ya Pak ya. Tapi ada babi yang menyenangkan. Babi sister itu menyenangkan sekali itu. Jadi jangan sampai ya ini curhatan dari orang Rio-nya sendiri. Saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia. Di sini aja. Bapak bengek? Hah? Enggak, saya lagi batuk. Oh iya, saya mau kasih obat. Hah? Obatnya apa? Obat Cina, Pak, bulat. Segede gimana bulatnya? Ditelan itu? Ya nggak tahu deh. Bapak mau ngasihin obatnya? Mas, emang gue jilatin kepalanya bisa sembuh? Gila loh. Emang biji kedong-dong. Sekarang waktunya kita mendengarkan. Ya sudahlah. Silakan Cak Lontong.
penyebab kebakaran hutan, Anda tahu nggak? Ya karena ada yang membakar itu. Itu Anda namanya sok tahu. Penyebab kebakaran adalah api. Iya tapi ada orang yang ngebakarnya, Cak. Kalau itu sebab terjadinya api. Ya. Yain aja, Saya yain. melakukan survei. Saya nggak sembarangan ya. Kebakaran hutan itu mengakibatkan hutan terbakar. Itu secara umum. Tapi secara khusus, kebakaran hutan Indonesia ini mengakibatkan hutan di Indonesia terbakar. Ini secara khusus. Neon Kang Martabak. Ngomong yang jelas. Iya lu tuh nggak jelas ngomong. Semua ya Yang saya sampaikan ini masa nggak jelas? Iya jelas tapi lu muter-muter di situ. Saya semua saksi, masa saya muter-muter tadi di sini enggak? Saya duduk tenang. Ini jangan memutarbalikkan fakta. Maksudnya yang nggak perlu lo omongin jangan diomongin. Langsung aja kepada titik sasaran. Harusnya Anda harus bisa lebih dewasa. Yang tidak perlu Anda dengerin dari saya jangan didengerin. Jangan melarang saya ngomong. Ya kamu harusnya bisa memilah mana yang perlu diomongin. Langsung to the point aja, to the point. To the point, Pak. Hah? To the point. Anda aja ngomong sudah mulai saleh gitu. Salah. Bumbu rujak. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Ini sebelum ngomong masalah dampak ini. Berikutnya adalah kebakaran hutan itu tidak pernah terjadi di perkampungan padat penduduk. Kan kebakarannya di hutan. Makanya tidak pernah terjadi di perkampungan padat penduduk. Masih kurang jelas. Tempe bongkrek semua orang juga tahu. Ini loh, Anda bisa beranggapan semua orang sudah tahu. Anda anggap semua yang di sini sudah tahu. Tahu lah. Tapi mana dari mereka satu pun yang ngomong ini? Berarti kan belum tentu mereka tahu. Mikir. Lo yang mikir. Orang udah tahu jadi nggak perlu ngomong. Ya sudah lah. Ya sudah gimana? Mangkok bubur. Ini sudah mulai lengkap nih. Belum. Tadi rujak tempe bongkrek ini mangkoknya sudah ada. Ini sebentar lagi. Terusin lagi bawang goreng. Udah mulai nih, tinggal siap saji ini. Yang ketiga, Anda tahu kebakaran hutan itu diawali karena adanya api tadi. hutan. Katanya api. Loh, Tadi lu biarpun ngomong. ada api, kalau dia di perkampungan padat itu artinya kebakaran perkampungan bukan hutan. Anda sering salah paham. Salah paham. Kamu memutarbalikan fakta itu. Berkaitan dengan kebakaran hutan, hutan itu dibagi dua. Hutan. Satu hutan liar. Kok bukan hutan tropis? Ini berkaitan dengan kebakaran. Oh, kebakaran. Kalau itu berkaitan dengan Jenis hutan. Iklim dan jenis hutan. Ya. Hutan berkaitan dengan kebakaran dibagi dua, satu hutan liar. Hutan liar. Yang kedua hutan kebakaran. Dan selanjutnya hutan yang kebakaran itu hanya ada dua kemungkinan. Di awal, ini di step awal ya. Iya. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, apinya membesar. Yang kedua, kebakarannya meluas. Itu sama aja. Ini kalau Anda menganggap sama. Ternyata kita sama. Kalau Anda menganggap sama berarti Anda tidak berpikir. Sama. Saya tanya, Ya, Anda bisa membesar mengecilkan api di kompor nggak? bisa. Apakah kompornya membesar? Kompornya tetap, apinya bisa membesar, bisa mengecil. Apakah kompornya meluas? Ya, Tidak. enggak. Jadi beda. Api yang membesar dan kebakaran meluas itu beda. Lu bisa membedakan nggak kebakaran kompor sama kebakaran hutan? Susah. Ya susah sih. Lo bisa ngebedain nggak bakar hutan sama bakar diri lo? Ini nggak ada hubungannya ini. Ya. Nggak ada nih. Ya benar. Anda tahu nggak dampaknya? Iya Setelah dampaknya dari apa? yang saya sebutkan tadi. Iya. Kalau hutan terbakar itu satwa liar, itu kehilangan tempat untuk mereka hidup dan tempat mencari makan. Akibatnya apa? Banyak yang kelaparan binatangnya. Anda binatang kok tahu? Lah kan logika.
Logikanya seperti itu. Oh. Kok jadi nuduh gua binatang lagi? Lah karena Anda tahu dampak dari nggak punya tempat hidup dan susah mencari makan binatang ngapain? Anda tahu persis ya. Itu ya dari sisi satwa. Iya. Yang berikutnya, hutan itu identik dengan pohon. Ya kan? Jadi kalau ingat hutan kita ingat pohon. Enggak, ingat kebakaran di Riau. Dan ini kaitannya dengan kebakaran. Kalau kita ngomong hutan di sini kita ingat kebakaran hutan di Riau. Ngapain ingat pohon lagi? Anda ini berulang-ulang ya. Ini hutan yang di kebakaran itu sudah mulai dipolitisir hutan itu. Hutan apa yang dipolitisir itu? Apa? Hutan batu gana, tahu nggak? Ketika hutan terbakar, maka jumlah hutan itu berkurang. Itu mempengaruhi iklim, cuaca jadi panas. Karena apa? Karena hutan itu adalah kumpulan dari pohon-pohon. Karena pohon itu menghasilkan udara, buah, Anda oksigen. sok tahu lagi. Pohon itu menghasilkan kayu, ada buah yang bisa kita manfaatkan. Iya kan dari situ ada O2-nya yang dihirup. Kau tadi lagi ngomong iklim. Itu yang menghasilkan daun, lebih tepatnya bukan pohonnya. Mikir. Saya mau tanya dampak positifnya apa ini? Begini, kalau masalah Anda kadang-kadang berpikirnya aneh ya. Kok aneh sih? Ketika terjadi kebakaran hutan yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak negatif. Jadi dampak positif tidak perlu kita pikirkan. Beda dengan masalah kehamilan ya. Kalau positif baru dipikirkan. Ya, kalau hutan itu betul. negatif justru yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi yang akan Anda bahas adalah dampak. Ini tadi dampak negatifnya. Jarak pandang terganggu. Ya. Kemudian iklim menjadi panas. Tapi yang ironis adalah ketika ada orang berpikiran bahwa di hutan itu sejuk. Di hutan itu dingin. Iya. Itu sebenarnya salah. Saya melakukan penelitian, hutan itu sebenarnya justru panas. Gimana hutan kan banyak udaranya di sana bagus, pohonnya tinggi, rindang. Jadi pasti sejuk udaranya. Ini kamu survei di mana sih? Kasat mata saja Anda harusnya bisa membandingkan. Kasat mata, kasat lantas kali. Anda tahu Tarsan yang hidupnya di hutan? Kenapa dia nggak pakai jaket kalau di sana dingin? Dia pakai telanjang dada, panas di sana itu. Ya kan? Berarti Anda mulai berpikir nih saya yakin. Bukan berpikir. Salah nih, Pak. Ngapain ngomongin jadi Tarsan? Kenapa Tarsan di sana? Tarsan kalau hujan juga dia nggak pakai jas hujan karena emang gitu hidupnya. Hidupnya dia gitu. Biasa aja keles. Kita lihat nanti. Sebentar. Ya. Tapi sebenarnya ya, dampak yang terhebat yang perlu kita khawatirkan dari kebakaran hutan adalah apa? Pada masalah kesehatan. Iya, masalah kesehatan. Karena ini yang bersangkutan dengan jiwa atau nyawa seseorang. Nanti akan saya ungkap ini bahayanya seperti apa. Nanti ya. Nanti Anda pasti akan masalah kesehatan. Kesehatan akibat. Dan saya akan apa? Terjadi kejutan atau apa gimana? Enggak, ini mungkin saya akan membuat Anda sedikit terpukau lah. Terpukau. Oke, gini aja deh. DP aja dulu ya, gue terpukau sekarang dulu deh. Nanti gue cicil terpukaunya di sana ya, oke? Jadi nggak bisa gitu dong. Oke, sebelum Anda terpukau kita akan kembali setelah yang satu ini. Menurut Ari gimana nih, Ri? Sebelumnya saya luruskan dulu, saya tuh agak tersinggung tadi Bang Ronald bilang tentang dampak positif asap. Dia tidak pikirkan dampak negatifnya. Tidak lihat di kulitnya saya ini lengket semua itu asap-asap. Iya betul ya. Tapi saya ini mewakili orang timur ya. Ya. Saya tuh bersyukur di Indonesia Timur sana itu sudah tidak ada kebakaran hutan. Nah, itu bagus dong, positif ya. Karena hutan yang mau dibakar sudah tidak ada, Pak. Waktunya kita sekarang bersama-sama di sini. Semoga sesuai dengan harapan kita. Kemana, Pak? Kita sekarang nggak kemana-mana. Kita akan terpukau. Oke, silakan, Mr. Pukau. Oke. Pukau harimau. Saya maksud Anda? Iya, kan Anda menjanjikan katanya saya harus terpukau. Saya ingin terpukau dengan apa data yang Anda berikan. Ini yang Anda lakukan dampak negatif ya? Tentang kesehatan. Kesehatan. Iya, silakan. Pertama, asap itu menyebabkan iritasi. Dan iritasi itu bisa terjadi di mata, hidung, tenggorokan. Hei, terpukau! Wow, semuanya bilang wow. Wow. Mulai terpukau kan? Ini baru satu ini. Iya ya, terpukau. Berikutnya, ini ya, orang yang mengidap asma, penyakit paru, jantung, nah, kasihan nih. Iya. Harus diobati. Iya, nggak hubungannya dulu loh.
Sama asap, ini sama asap. Loh, gini Lu loh ya. jangan yang kayak begitu, jangan penyakit paru. Yang kutilan juga kasihan. Berikutnya, Anda Berikutnya tahu apa? bahan polutan. Polutan. Nah, Anda tahu bahan polutan? bahan polutan tuh seperti polyester gitu. Itu kan bahan untuk pakaian. Iya, Ini polyester. untuk celana. Udah, nanti aja bahan polutannya kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita kembali lagi supaya lebih jelas lagi mengenai polutan. Polusi karena asap hutan. Enggak gitu. Ya, kira-kira seperti itulah maksud saya. Tapi bisa, Bijok. Menurut Anda polutan itu tadi apa? Tadi mau menerangkan tentang Ini apa? yang jadi masalah. Menurut saya polutan seperti apa? Masalahnya polutan menurut nggak sama saya? Ini harus dipertanyakan. Tapi bahaya polutan dari asap kebakaran ini apa? Jadi begini, ketika terjadi kebakaran, asap itu tertiup oleh angin. Iya. Di udara, ketika ketinggian tidak di atas, berada di atas, jauh di atas ketinggian manusia itu tidak berbahaya. Tapi ketika ketinggiannya itu sama dengan ketinggian manusia itu baru berbahaya. Karena dihisap. Terserah, mau dihisap, mau dilihat juga nggak apa-apa. Ini bebas, asap itu tidak membatasi Anda mau menghisap atau hanya mau melihat, Iya. atau hanya mencium. Iya. Terserah, asap asik-asik aja kok. Kok jadi mewakili asap dia ya? Aneh gitu. Ketika asap itu naik ke udara, suatu saat dia akan turun. Itu bisa menjadi polutan, bisa partikel. Anda tahu kalau itu jatuh ke air bersih, Iya. itu bisa berefek lagi. Karena air yang bersih itu, sehingga tidak layak untuk Diminum, dikonsumsi. tidak layak untuk disebut air bersih lagi. Karena sudah kena polutan. Nah kalau sudah tidak layak disebut air bersih lagi, baru tidak layak untuk diminum. Iya. Urutannya begitu. Ini saya bicara angka ya. 100 orang 100 orang. yang awalnya sehat, itu saat terkena asap kebakaran, Iya. itu hanya ada 2 kemungkinan. Dia tetap sehat, Iya. atau akan terganggu kesehatannya. Ya? Ya. Dan Anda tahu nggak sebenarnya kebakaran terbesar di dunia ini Indonesia tidak pernah masuk 5 besar. Yang 5 besar itu siapa aja? Amerika. Amerika. Jadi 4 kebakaran terbesar itu semua terjadi di Amerika. Jadi kalau Indonesia seperti ini sebenarnya ini hal yang lumrah di negara tropis seperti Indonesia yang banyak hutannya terjadi kebakaran seperti ini, hal yang wajar. Memang kewajaran ini saking dianggap wajarnya kita nggak waspada, itu aja yang harus kita waspadai supaya kita lebih waspada ya. Karena kurang kewaspadaan ini akan mengurangi kewaspadaan kita terhadap kondisi waspada. Waspadalah. Waspadalah. Yang satunya lagi siapa itu? Ada di, yang saya sebutkan ya. Mana tulisan saya tadi? Ya, kebakaran terbesar 5 ya. Ini Ya. yang saya sebutkan. Di Pestigo itu Wisconsin. Ini korbannya sampai 2.500 jiwa. Ada Kursa. Kursa. Kursa ini satu-satunya yang tidak di Amerika. Kemudian di Clawhead itu di Minnesota, Hickley juga di Minnesota, dan Thumbfire ini ada di Michigan, Amerika. Michigan. You know? Michigan. Amerika. Itu lu ngomongnya kayak MSG. Itu kalau bahasa Michigan. sini pangsit, mie ayam. Ini beda, Meng. Lu ngomongnya mie chicken. Ini bakso. Yang terakhir 5 di mana? Kan sudah 5 tadi. Di Amerika semua dong kalau gitu. Yang Kursa bukan di Amerika. Oh, Kursa itu di mana? Anda kayaknya menuduh saya yang naruh Kursa ya? Saya nggak naruh Kursa di mana-mana. Ini soalnya ini gua curiga karena sekarang anggota legislatif itu lagi berebut kursa dia. Kursi, Pak. Hah? Kursi. 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 Sekarang kamu kasih bagaimana caranya masyarakat, pemerintah menanggulangi masalah ini. Itu yang paling penting. Kok bengong? Ini giliran saya juga. Iya enggak sekarang sebelum saya menanya yang lainnya. Menurut Oke. Anda apa? Anda mau ngasih apa, saran apa? Begini. Kenapa? Bagus itu udah Belum, sumpah Oh, belum. saya belum ngomong. Oh boleh. Kirain gua udah. Ini serius saya belum ngomong ini. Iya. Jadi begini, kebakaran hutan itu yang di Indonesia itu yang banyak terjadi adalah di Sumatera dan Kalimantan. Jadi kita harus lebih intensif lagi ya memperhatikan itu. Kenapa di Jawa kebakaran hutan relatif kecil? Karena hutannya nggak ada juga. Salah kalau Anda menganggap hutan di Jawa nggak ada, masih ada. Tapi kenapa risiko kebakarannya lebih kecil? Kenapa? Karena di Sumatera dan Kalimantan lebih besar. Wow.
Ini masalah yang serius sebenarnya. Kita ini paru-paru dunia. Dunia itu berharap dari Indonesia karena hutannya. Iya. Kalau kita bangsa Indonesia ini membiarkan hutan kita terbakar, maka Tuhan kita akan membiarkan kita musnah. Iya. Hati itu. Gak usah tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, nanti Anda terbakar. Silakan, not to land.